Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan bahas tentang apa aja sih yang udah diganti di mobil kami ini di BMW M46 dengan kode mesin M43 di dalamnya ya, khusus interiornya. Sambil kita ngobrol tentang masalah BMW M46. Oke, sampai kita manasin. Oke, di sini kita panasin BMW 46 ini. Maaf gelap. Sebelum panasin jangan lupa matikan AC. Kalau ini kan nggak perlu deh, seharusnya dimatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah Motuba ya. Ketika kita mempunyai Motuba, pasti kita akan mendekati kepada yang maha kuasa. Contohnya kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Semoga tidak ada PR gitu. Nggak, mobil ini udah sehat banget. Menurut saya mau udah sehat. Ya, oke. Yang pertama adalah mobil ini tahun 2000. Mobil tipe BMW M46 yang saya sebutkan tadi, yang dengan kode mesin M43, dengan katanya mobilnya badak. Ya, emang badak sih, saya akuin. Saya sudah melihara mobil ini 5 tahun. Jalan 5 tahun. 5 tahun lewat berapa bulan saya melihara mobil ini dengan kasih sayang. Wah, pokoknya it's the best banget. Ya, oke. Di sini saya pakai setir. Saya lupa pakai setir apa ya? 90 apa? 90 kayaknya. Cakep sih setirnya. Terus M43 itu juga udah diganti dengan ini ya. Cuts, ada pentilannya. Ini fungsinya buat apa? Kita biar bisa ngelihat, ganti ini suhu luar. Terus ini kilometernya kita kilometer berapa dengan bensin begini ya. Bensinnya tipis banget ya. Oke. Terus kita pencet ininya. Ini konsumsi bahan bakar per jamnya berapa. Terus ini ada jam. Terus ini ada suhu luar. Terus di sini ada konsumsi bahan bakarnya 8,6 per liter. Oke. Ini gondrong karena ini cabutan. Karena ini cabutan, kenapa? Waktu dulu pertama kali ngambil sama 5 tahun, saking PR-nya diriku sih, ini ngeblank sih. Wah, ini ngeblank, ini nggak kelihatan ini waktu dulu. Dan saya ambil, tapi alhamdulillah sehat nih mobil, ya Allah, nggak ada terkendala apa-apa. Terus yang kedua setir. Terus ini OBD ini udah lama banget ya gantinya ini. Di garis bawahi ini lama banget gantinya. Terus habis itu adalah head unit. Head unit ini kayaknya lama sih, saya belinya murah dari teman saya sih. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin lampu ini kali ya, lampunya saya ganti LED. Awalnya kan warnanya kuning kayak ayam ya, saya ganti lampu LED. Terus oh iya, kalau kalian pada bertanya ini tanda apa, ini tanda air wiper habis ya. Air wiper belum saya sempat isi, nggak habis-habis amat sih, masih bisa lah kesulitannya mah. Terus mobil ini cc-nya 1800. Kalau menurut saya hampir sama kayak kalian mengendarai mobil Kijang Kapsul, Kijang Innova, itu hampir sama bensinnya. Ya, dengan harga bandrol kisaran, harga BMW M46 itu M43 itu kisaran 70 sampai 90 lah, tergantung kondisi.
kondisinya bagus apa gimana, terawat atau tidak, pajaknya mati atau enggak. Pajak ini per tahun itu 1.800.000. Oke. Oh ya, fitur di tahun 2000 termasuk ini udah lengkap banget ya. Tahun 2000 ya, tahun kita hitungannya tahun 2000. Ini bisa ngelihat suhu, caranya gimana, tekan begini sampai tulis angka 1. Tes, tekan terus. Nah, kalian tekan lagi sampai angka nomor 19. Oke, karena penyakit BMW 46 itu adalah di suhu. Nah, udah pencet off, kita pencet satu lagi. Kita pencet ulangi lagi, sorry, maaf. Oke, tekan sampai angka begini. Anda pencet sampai aduh, maaf ya Allah. Kayaknya malu-malu ini. Oke, kita klik sampai 19. Kalau sudah begini, pencet satu kali lagi, pencet angka kalau 5 itu konsumsi bahan bakar kalau nggak salah ya. Terus kalau angka ini konsumsi bahan bakar. Terus kalau mau rubah lagi, tinggal klik lagi. Angka 7 tuh suhunya di berapa derajat sih di sini. Nah, ini suhu ya, suhu derajat dari sini. Nah, kalau di sini mati, kita bisa lihat dari sini suhunya. Karena musuh dari BMW 46 M43 ini adalah dari suhu mesin yang sangat tinggi. Tapi alhamdulillahnya mobil ini sudah dibereskan sama teman saya. Suhunya jadi lumayan turun sih. Jadi 90 lah, lumayan lah. Turun 10 derajat. Keren. Jadi mobil ini sangat sehat banget sih sebenarnya. Kalian jika ingin melihara BMW M46 itu, satu kuncinya adalah jangan masuk salah bengkel. Kalian harus tahu sedikit, mengerti keadaan mobil gimana, permasalahannya di mana, dan terus apa aja sih yang harus dilakuin itu. Yang pertama, ketika Anda mengambil BMW M46 itu adalah yang paling penting, yang paling utama adalah perairan. Contohnya begini, selang-selang radiator, terus kayak semacam termostat itu kan ada 2 kalau yang khusus M43 M46 ya. Terus kayak semacam apa sih itu, intercooler yang menyalur, yang pendinginan oli matic tuh, cooler matic ya Allah, aku sampai lupa. Cooler matic tuh itu wajib diganti karena itu sangat fatal sekali kalau tidak diganti. Oke, ini cuma bayangan dulu aja ya. Nanti video selanjutnya kita sambil buka kap mesin sambil ngejelasinnya. Oke. Inilah kondisi interior BMW M46. Enak banget kalau untuk nyetir ya. Namanya fun to drive. Mobilnya kalau lo bawa mobil ini it's the best banget sih. Wanita mana sih yang gak suka sama mobil tua? Walaupun hati yang bawa mobilnya dak-dikduk sebenarnya dulu, sekarang udah enggak, udah nyaman karena udah tahu enaknya. Yang penting intinya, kalau kalian ngambil BMW 46, Anda jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mengulik untuk permasalahan BMW kalian nih. Jangan malu dan jangan putus asa. Apa-apa bengkel. Mobil baru pun kalau tidak dirawat, kalau tidak disayang, pasti akan sering masuk ke bengkel. Itu sih saran saya. Oh ya, ini saya tutupin airbag ya. Ini airbag. Ini tidak ada ditutupin. Semuanya nyala kecuali ini airbag nyala terus. Ya biar ada gaul aja sih M3. Terus apalagi ya? Ini mobil enak banget. Cuma yang paling sebel tuh mobil tahun 2000-an mungkin nggak ada buat tempat minum ya. Cup holder tuh nggak ada di sini. Isinya tuh cuma ini doang tuh.
nggak ada cup holder sama sekali, nggak ada cup holder yang apa ya, yang buat naruh minum tuh cuma di tengah sini doang. Cuma kadang-kadang kalau kopi sih kayaknya sih masih bisa lah, sama aqua masih masuk tuh ya. Di sini sempit juga sih tuh, sempit buat itunya naruhnya. Oh iya, speaker juga bagus banget ini. Kalau yang masih ori dan masih bagus tuh speaker bagus ya. Harga 80 jutaan dengan keadaan yang tidak malu-malu banget gitu. Tapi ya balik lagi sih dengan kondisi orang-orang sih. Kalau emang mau doyan mobil, terus katanya banyak PR lah, terus spare part mahal lah, spare part inilah. Spare part menurut saya hampir sama sih. Cuman yang bikin mahal itu adalah, menurut saya kalau BMW itu yang paling mahal adalah perintilannya. Perintilannya mahal. Contoh, misalkan bumper yang ori kisaran 10 juta, 12 juta. Saya mah tidak mampu untuk beli seperti itu. Saya mah curhat ya. Kayak setir kayak begini yang mahal-mahal tuh yang kayak perintilannya mahal menurut saya perintilannya mahal. Tapi kalau masalah mesin itu hampir sama lah, kayak Anda melihara Innova, melihara Camry, itu sama lah. Cuman PR begini, banyak begini, gini. Mungkin itu Anda masuk salah bengkel, dan kalian harus bisa ngulik juga untuk bisa punya mobil tua tuh. Harus kalian bisa ngulik lah, setidaknya harus mengerti sendiri gitu ya. Oh ya, apalagi ya yang kita bahas itu ya, BMW ini kan, ini harusnya M43 ini nggak dapet nih. Saya beli ini waktu dulu cuman sekian lah, saya lupa harganya berapa, dulu banget. Terus ini saya ganti, terus head unit saya ganti, terus udah sih. Sama speedometer ini nggak ori, kemarin di scan sama teman saya, ini punya M54. Saya beli copotan karena speedometer udah gondrong banget. Waktu dulu ininya buram nih, udah rusak banget, udah hancur banget. Saya beli. Oh iya, 5 tahun make ini nyaman banget mobilnya. Nyaman, bikin kangen banget, bikin lo pengen pergi jauh kemana nih pakai mobil ya. Pakai mobil ini kayak terasa lo di tol tuh sedah. Pokoknya mah mantap, pokoknya mah dibandingkan mobil yang di depan tuh Xenia, pokoknya mah kalah. Harganya juga masih mahalan itu kayaknya. Secondnya, kita bicara second ya. Mobil ini worth it banget. Tahun 2025 itu masih bagus banget untuk dibeli atau dimilikin, atau untuk dirawat. Spare part masih berlimpah di mana-mana, masih banyak. Cuman satunya oke lah. Kalau di daerah mungkin spare part harus beli online. Oke, Mas akuin saya spare part beli online. Cuman kalau kita tahu rekodnya, ini harus diganti nih, ini harus diganti, atau selang ini kayaknya bentar lagi harus udah out deh ganti, itu lebih enak. Kita lebih nyaman pakai mobil ini ya, bawa keluarga lebih nyaman, lebih enak. Dan untuk kekedapan saya jempol 3 lah, 90% bagus banget untuk kedap yang mobil Eropa kali ya. Saya saingin sama Brio tahun 2024 Desember. Saya masih menang mobil tua ini, saya akuin. Ya walaupun beda kelas, cuman saya ya dengan harga 200 juta Brio tahun 2025 atau mobil sekarang deh, mobil-mobil sekarang tuh Honda atau semacam-macam, kalah kedapannya sama ini. Kalah banget. Saya akuin mobil Eropa. Oke, itu aja lah obrolan kali ini. Mungkin saya masih banyak lagi untuk
bisa bahas ini nanti. Mungkin ikutin terus channel saya. Ini vlog kedua saya. Saya akan bahas apa aja yang udah diganti di bagian mesin ya. Selama 5 tahun itu saya apa aja yang udah diganti, bagian mesin, terus bagian kampas rem atau gimana, saya sebutkan satu persatu. Tuh untuk diganti apa aja yang udah diganti dari mobil ini ya. Tapi mobil ini emang awet sih. Kalau kalian pakai spare part yang ori, cuma spare part ori agak sedikit mahal. Tapi kalau spare part yang mendekati ori juga lumayan awet sih, saya akuin. Ya penyakitnya itu aja sih. Untuk ya kelemahan di interior mungkin ini apa namanya, plafon pada turun karena sering ngejemur kali ya, dijemur kepanasan, jadi plafon tuh turun mobil-mobil Eropa. Jadi ini masih bagus, alhamdulillah. Saya ngambil masih bagus, masih plafon masih pada kenceng. Terus udah sih itu aja. Mobil ini nyaman banget pokoknya. Oke, sekian dari saya. Walaupun vlog kedua saya ini yang gak jelas, semoga nanti kedepannya kalau misalkan saya harus bagaimana buat vlog kedepannya, tolong komen, tolong di like, tolong subscribe, tolong bantu YouTube saya baru mulai. Semoga saya bisa edukasi tentang mobil-mobil yang saya miliki nih, BMW M46, yang punya impian dulu bisa tercapai, bisa kebeli BMW M46 ini, yang katanya takut spare partnya mahal, takut ini, takut bla bla, takut apa. Tenang, saya akan berusaha gimana caranya. Saya udah kejebur masuk ke bengkel yang gimana, saya udah pernah kejebur. Saya masuk ke bengkel yang harganya mahal, saya udah kejebur pahitnya. Saya insya Allah kedepannya di channel ini saya akan bikin edukasi tentang BMW M46, M43 ini yang ingin memiliki tapi merasakan takut. Jangan rasa takut, jangan ada rasa takut untuk ngambil mobil tua, karena mobil tua itu lebih menyenangkan dibandingkan mobil-mobil sekarang ya. Tapi kalau emang doyan buka kap mesin, doyan melihat, cek oli kalau pagi, cek air radiator. Kecuali kalau mobil harian, ini mobil sempat saya pakai harian sebelum ada si Brio. Si mobil saya sempat harian, enak pol. Mobil Eropa itu harus wajib dipakai. Kalau tidak dipakai itu malahan katanya rusak. Tapi ini mobil kadang-kadang ya seminggu sekali sih dipakainya. Untuk sekarang cuma saya kangen sih pakai mobil ini. Jauh juga sebenarnya kangen. Mobilnya enak banget, bantingannya enak. Ya, oke. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir, tidak di skip. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, hobi nyupir. Emang saya senang nyupir, senang berkendara ya. Pokoknya kalian kalau pakai mobil ini terasa kayak kalian itu bawa musuh wanted, main game musuh wanted. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.